Menyuling 20 karung gabah nilam, kira-kira berapa kilo minyak yang dihasilkan ya? Yang penasaran, tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru Honor yang juga seorang petani. Hari ini kita akan melakukan proses penyulingan 20 karung gabah nilam menjadi minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Langkah pertama, kita masuk ke dalam ketel ini dan mengeluarkan gabah nilam yang sudah disuling sebelumnya. Karena ketel ini tidak memiliki lubang pembuangan, jadi kita lakukan secara manual dari bawah seperti ini, diangkut ke atas teman-teman. Dan ini harus dilakukan sampai selesai. Setelah proses pengeluaran selesai, kita lanjutkan dengan memasukkan nilam yang akan kita suling hari ini teman-teman. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani teman namanya Umar. Dia ini pengalaman sekali soal menyuling, makanya saya ajak beliau. Penyusunan nilam harus padat tetapi jangan terlalu ditekan, agar uap panas dapat mengalir merata ke seluruh bahan. Semakin baik penyusunan bahan, semakin optimal proses pengambilan minyak nilam. Setelah penuh, ketel ditutup rapat untuk menghindari kebocoran uap. Sebab jika terjadi kebocoran, maka minyak nilam yang dihasilkan bisa saja berkurang teman-teman. Selanjutnya, tungku mulai dipanaskan. Air di dalam ketel akan menghasilkan uap panas yang melewati tumpukan nilam. Uap ini akan membawa kandungan minyak atsiri keluar menuju pipa pendinginan. Untuk bahan bakar penyulingan kali ini kita menggunakan sabut, kayu, dan limbah penyulingan sebelumnya. Di dalam pendingin, uap berubah menjadi cairan berupa campuran air dan minyak nilam. Proses penyulingan biasanya berlangsung selama 6 hingga 8 jam, tergantung kapasitas alat, kondisi bahan, dan tingkat kekeringan nilam. Nah, inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Tetes demi tetes minyak nilam mulai keluar dari alat penyulingan. Hasil minyak sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan. Jika kadar minyak nilam tinggi dan proses penyulingan berjalan maksimal, hasilnya tentu akan lebih banyak. Minyak yang baru keluar biasanya masih bercampur dengan air. Agar proses penguapan maksimal, kondisi api harus dijaga biar tetap stabil teman-teman. Setelah proses penyulingan berjalan kurang lebih 4 jam, saatnya kita ambil minyak nilam yang sudah keluar teman-teman. Dan ini nanti kita akan saring lagi menggunakan kertas khusus atau penyaring khusus, dan saya lupa namanya. Yang teman-teman yang tahu silakan komen. Kertas saringan ini khusus digunakan untuk minyak, sehingga ketika kita gunakan, minyaknya akan turun, air itu akan tertahan di atas permukaan kertasnya. Dan jangan lupa sesekali kita goyang-goyang seperti ini biar minyaknya lebih cepat turun teman-teman. Minyak nilam merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang banyak digunakan sebagai bahan parfum, kosmetik, aromaterapi, hingga industri farmasi. Itulah proses penyulingan 20 karung gabah nilam, mulai dari pengisian bahan, proses pemanasan, hingga menghasilkan minyak nilam berkualitas. Dan ini dia minyak nilam yang kita dapatkan dari 20 karung gabah nilam kering. Ini beratnya sekitar 6,5 kg. Menurut teman-teman ini banyak atau sedikit? Sekian video dari Pak Guru. Jika kalian suka dengan konten-kontennya Pak Guru, jangan lupa di follow, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.